siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat puji-pujian kita yang harum bagi nama Tuhan. Mari kita nyanyikan. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Yeah.
hatimu. Bersamaku sedalamnya hatiku, kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama.
Halo teman-teman sekalian, sebelum kita mendengar kebenaran Tuhan lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang selalu ada bagi hidup kami. Kasih setia-Mu yang selalu menyertai hidup kami, nafas yang Engkau selalu berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kalau di minggu pagi ini juga kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh hadir, duduk tenang di hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar setiap hati kami Tuhan boleh Engkau isi dengan kebenaran-Mu Tuhan, hingga kami boleh berbuah dan semakin berbuah. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, urapi, biar setiap apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kembali lagi saya ucapkan selamat siang teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ada hal yang ingin saya bagikan di minggu pagi ini, di mana di sepanjang bulan ini gereja kita Teens, BCC Teens akan membahas mengenai buah roh di Galatia 5. Mungkin minggu lalu Konandi atau Celin sudah membagikan salah satu buah roh yang ada di Galatia 5 tersebut. Nah hari ini saya akan membagikan salah satu juga dari buah roh yang ada di Galatia, yaitu kesetiaan. Di mana ketika seseorang pasangan yang akan menikah di gereja Tuhan, ketika mereka memutuskan untuk melakukan pemberkatan di gereja Tuhan, maka ada satu momen yang mereka tidak akan bisa lewati, yaitu apa? Janji nikah. Biasa ini juga salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman kerabat yang datang, karena di sini penuh dengan haru, penuh dengan kesedihan, kebahagiaan dan sebagainya. Dan saya ingat teman-teman ketika janji nikah itu disebutkan, banyak kali itu bukan hanya sebatas lip service yang ada di mulut. Salah satunya adalah ketika apa? Saya akan menerima engkau baik dalam keadaan kaya, miskin, baik di dalam keadaan susah, senang, sakit ataupun sehat, sampai Tuhan memisahkan kita. Teman-temanku sekalian, itu bukan sebatas lip service yang dimana kita gampang aja untuk ngomong bahwa gue akan nerima lu susah senang gue akan nerima lu kaya miskin gue terima lu. No. Itu di hadapan para jemaat dan Yesus sendiri yang kita lakukan janji nikah tersebut di hadapan Tuhan. Bahwa benar aku menerima engkau baik dari segala keadaan. Dan di situ ditunjukkan adalah kesetiaan. Itu yang menjadi saya bingung, kenapa kalau kita lihat di infotainment, di berita-berita banyak sekali saat ini pasangan yang muda sekali. Cerai, baru berapa tahun menikah, cerai dan cerai. Ada satu hal yang Pastor pernah menyampaikan bahwa kesetiaan bukan hanya dijaga, tetapi kesetiaan itu harus ditumbuhkan. Karena kesetiaan tidak akan datang dengan sendirinya. Kesetiaan itu melainkan perlu dilatih setiap hari. Itulah kenapa ketika orang yang masuk di dalam pernikahan Kristen, kesetiaan itu harus ditumbuhkan hari demi harinya. Kesetiaan itu harus dilatih. Sehingga banyak kali ketika kata setia itu bahkan hari-hari ini banyak dipelesetkan oleh orang-orang. Setia, setiap tikungan ada, bayangin. Kata setia aja sudah diplesetkan dalam arti itu mengarah kepada hal yang membuat seseorang gak setia. Artinya begini teman-teman, bahwa kesetiaan
adalah sebuah sikap yang langka hari-hari ini. Setuju? Setuju atau setuju teman-teman? Bahwa kesetiaan adalah hal yang langka di hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah kesetiaan itu juga langka di dalam kehidupan iman orang percaya? Apakah kesetiaan itu menjadi hal yang langka bagi teman-teman dan saya sendiri? Apakah itu menjadi hal yang langka sekali? Hari ini kita akan belajar dari dua tokoh. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Teman-teman, saya berharap teman-teman beribadah dengan khusyuk di rumah sekalipun ya. Sehingga boleh itu memerdekakan kehidupan setiap kita. Kita buka sama-sama di Daniel 6 ayat 2 sampai 4. Daniel 6 ayat 2 sampai 4. Saya sangat suka sekali dengan Daniel. Mungkin perikop ini, bacaan ini pernah saya bagikan. Kalau nggak salah 2 kali. Saya bagikan kepada teman-teman cerita mengenai Daniel ini. Tapi dari satu tokoh ini kita bisa belajar banyak sekali. Yang begitu memberkati orang percaya. Daniel 6, 1 sampai 3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena. Nah, apa yang membuat perbedaan Daniel dengan pejabat-pejabat yang lain? Karena apa? Dikatakan bahwa karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Teman-teman di rumah katakan bahwa mempunyai roh yang luar biasa. Daniel itu beda dari yang lain karena Daniel memiliki spirit yang luar biasa. Spirit yang berbeda dari spirit orang lainnya. Tapi pertanyaannya begini teman-teman, bagaimana seorang Daniel bisa memiliki spirit itu? Bagaimana seorang Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa? Itu yang harus jadi pertanyaan dong. Kenapa Daniel itu bisa luar biasa rohnya di mata Tuhan? Apa yang membuat Daniel memiliki roh yang begitu luar biasa? Kita baca selanjutnya ke bawahnya. Di ayat 5-nya. Saya bacain terus ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab, ada sebab, ada akibat. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Itu karena dikatakan sebab ia setia. Teman-teman, hari ini kita belajar dari tokoh Daniel ini. Bahwa Tuhan memakai Daniel itu secara luar biasa. Di sekolah minggu kita belajar banyak mengenai Daniel. Di Alkitab kita baca banyak mengenai Daniel. Peristiwa Daniel di gua singa, di api dan segalanya kita bisa baca. Apa yang membuat dia hebat? Karena apa? Kesetiaan Daniel. Daniel tahu bahwa dengan hidup setia bersama dengan Tuhan, maka dia akan memiliki roh yang luar biasa. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia
siapakah yang menemukannya? Nah, saya berharap orang yang setia itu mudah ditemukan. Melalui siapa? Anda dan saya. Melalui apa? Kehidupan Anda dan saya. Mulai kita membangun kehidupan yang setia di mata Tuhan. Setia itu bukan berarti tanpa adanya sebuah godaan. Ketika kita setia tanpa adanya sebuah godaan, itu saya nggak bisa kategorikan sebagai sebuah tindakan yang setia. Ketika seseorang anak Tuhan, anak muda yang pengen rindu membangun hubungan, komitmen dengan Tuhan, setia untuk baca Bible, setia untuk berdoa, setia untuk ibadah saat ini, setia ikut komsel, banyak kali banyak hambatan. Waktu Daniel dikatakan setia, dia juga banyak orang-orang sekitar pejabat yang mulai mengganggu kehidupan Daniel. Banyak orang-orang di sekitar sana yang mulai tidak senang dengan Daniel. Tapi Daniel di situasi yang membuat misalnya dia bisa aja gak setia, tapi dia tetap memilih untuk setia. Ada amin? Karena dia tahu. Karena dia tahu bahwa Allah kita pun Allah yang setia. Sehingga berangkat dari sini teman-teman, kita belajar di tokoh yang kedua di Perjanjian Baru. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang tokoh yang tidak perlu kita ragukan lagi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini merupakan sebuah kesetiaan terbesar di dalam sejarah. Kesetiaan Tuhan, dia mati di atas kayu salib ini merupakan sebuah kesetiaan terbesar. Meskipun banyak kali Tuhan kita diolok, Tuhan kita mulai dicemooh. Banyak orang yang menginginkan kematiannya. Saya mau katakan, Yesus tetap setia. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Ada amin. Tuhan kita adalah Allah yang begitu setia dahulu, sekarang, dan selamanya. Bahwa dia mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Saya berani percaya teman-teman, bahwa kasihnya yang begitu besar bagi Anda dan saya. Ketika kita melihat bahwa kesetiaan Yesus yang mau mati, semestinya kesetiaan seperti inilah yang mampu menjamah hati Anda dan saya. Teman-teman pernah bayangin gak bagaimana ketika seseorang yang begitu baik sekali kepada teman-teman, orang yang begitu setia kepada teman-teman, banyak kali itu membuat setiap orang tuh luluh. Saya suka sekali dulu nonton sinetron-sinetron begitu ya. Sekarang pun kadang kalau terlintas dibuka salah satu stasiun televisi kita kan banyak tuh ya. Tentang hal-hal kayak begini, sinetron-sinetron. Banyak kali saya senang juga, ambil hikmahnya juga. Meskipun waktu saya bicara begini teman-teman pasti ketawain saya kan. Hari gini nonton sinetron. Nggak zaman kok, oke lah. Teman, saya melihat gitu ada cerita di mana ketika suaminya selingkuh. Suaminya mulai nggak mencintai istrinya. Dia mulai berjalan dengan wanita lain. Tapi istrinya tetap berdoa agar suaminya berubah. Sampai ada satu cerita di mana dia kan, kalau kamu mau cerain saya boleh. Kasih saya waktu 1 minggu untuk saya bersama-sama dengan kamu.
Ketika lewat 1 minggu itu terserah kamu mau apa. Bayangin ya, dahsyat ya. Saya lagi pikir film sih, tapi saya percaya anak Tuhan ada yang seperti itu. Amin ya. Dan dimana ketika 1 minggu ini mereka mulai membangun hubungan dia bilang saya mau ke sini. Kenapa dia memilih tempat-tempat yang pertama kali mereka pernah bertemu? Biar bernostalgia. Teman-teman tahu gak? Wanita itu mulai setia meskipun suaminya mengkhianati. Dan saya lagi pikir begini teman-teman, bahwa ada satu tokoh yang begitu real. Bukan hidup di dalam sinetron. Bukan hidup di dalam salah satu siaran televisi di Indonesia, bukan. Tapi sejarah mencatat bahwa Allah kita, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Ada amin. Dan semestinya kesetiaan Tuhan kita itu boleh menjamah hidup Anda dan saya. Untuk apa? Kita mesti merespon bahwa bahwa Yesus kita setia. Masa hati kita enggak luluh? Kebangetan, keterlaluan. Kalau dunia aja dia mulai mau membalas karena dia merasa kok dia setia banget ya, gue udah kasar sama dia. Kok dia masih mau anggap gue teman ya. Kok dia masih mau anggap gue sebagai sahabat ya. Meskipun kadang-kadang gue mengecewakan dia. Kalau dunia aja bisa berpikir demikian. Bagaimana dengan kita anak Tuhan? Bahwa dia adalah Allah yang setia. 2000 tahun yang lalu demi Anda dan saya. Dia rela untuk mati di atas kayu salib. Teman-teman, bagaimana respon kita? Sehingga saya berharap teman-teman, biar pada akhirnya di Matius 25 ayat 21 kita bisa baca, dikatakan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Rindu sekali pada akhirnya ketika kita bertemu dengan Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia. Itu Anda dan saya. Teman-teman. Ayat penutup Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kita baca sama-sama lagi ya. Biar ini menjadi ayat penutup. Sekaligus itu boleh menjadi perenungan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang setia. Ada amin. Kalungkanlah itu pada loh hatimu. Jangan engkau meninggalkan kasih dan setia dalam hidup kita. Tetapi terus kenakan itu. Dan saya katakan bahwa di awal statement bahwa untuk kita memelihara kesetiaan itu butuh kita latih hari demi harinya. Ketika teman-teman mau ambil komitmen bahwa saya mau setia di dalam Tuhan. Mulai dari hal simple. Saya mau setia di dalam bacaan firman. Hal simple. Satu hari saya mau baca 3 pasal. Saya gak mau melewatkan jam-jam doa saya bersama Tuhan. Hal simple. Saya tiap malam, tiap harinya tidak pernah melewatkan jam doa bersama dengan keluarga kecil saya. Kalau saya lagi rapat pun saya udah bilang bahwa doa harus tetap dijalankan. Teman-teman, mulai ambil komitmen untuk melatih kesetiaan Anda dan saya. Karena kita tahu bahwa mata Tuhan sangat tertuju kepada orang-orang yang setia. Dan kalungkan itu dengan bangga.
Kalungkan itu dengan bangga bahwa saya adalah orang yang setia di dalam Tuhan. Meskipun orang dunia mengatakan udah gak zaman kali setia. No, sorry. Bagi saya, salah satu buah roh di Galatia 5 ini, itu boleh mengingatkan kita. Untuk apa? Kalungkan roh kesetiaan dalam hidup Anda dan saya. Mulai kapan? Mulai saat Anda mendengarkan firman ini. Mulai kapan? Mulai Anda saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dia adalah Allah yang baik bagi Anda dan saya. Dia Allah yang tidak lari. Dia Yesus yang tidak lari dari kayu salib untuk Anda dan saya. Dia menanggung dosa Anda dan saya. Sangat ironis. Ketika kita tahu ada orang yang begitu setia, kita berbalik tidak setia. Sangat ironis. Kalau di ini kita mengatakan bahwa kok dia bisa gitu banget ya. Padahal dia udah baik banget. Padahal dia udah setia banget. Tapi kenapa masih dikhianati? Jangan-jangan itu pun kita. Teman-teman, saya berharap enggak ada di antara kita. Tapi saya mau katakan, mari terus berjuang. Mari terus fight di dalam Tuhan, spirit in God. Mari terus berjuang untuk tumbuhkan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Mulai dari hal sederhana. Bagaimana komitmenmu saat-saat ini teman-teman? Bagaimana dengan jam-jam doamu? Bagaimana dengan jam baca firmanmu? Bagaimana dengan kehidupan pribadimu? Bagaimana dengan ibadahmu? Bagaimana dengan komselmu? Apakah engkau setia hadir di dalamnya? Sekali lagi bukan untuk absen. Bukan untuk absen. Ya, saya berharap teman-teman renungan singkat ini boleh membuat kita di sepanjang minggu ini belajar. Untuk kita boleh memiliki buah roh yang Tuhan beri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hamba selesai bicara Tuhan, tapi hamba percaya bahwa firman-Mu itu tidak pernah kekang dengan waktu. Engkau Allah yang terus berbicara bagi hidup kami. Engkau Allah yang firman-Mu terus menusuk-nusuk dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh disadarkan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, ajar setiap teman-teman yang saat ini sedang beribadah bersama. Untuk kami boleh kembali mengambil sebuah komitmen untuk kami boleh hidup setia di dalam hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati teman-teman kami yang di rumah sekalipun. Kau tutup bungkus, Engkau jagai sertai mereka Tuhan. Biar damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu menaungi hidup mereka Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan boleh menyertai mereka Tuhan. Boleh menjadi anak-anak-Mu yang hebat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you.